Oke, kita lanjut dengan pelajaran tujuan dari iman yang menyelamatkan. Kita baca di Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi saya mulai dengan bagaimana ini tujuan dari iman yang menyelamatkan. Tapi bagaimana datangnya iman itu tersebut? Itu datangnya dari benih firman Tuhan tentunya. Nah, bila kita nggak menanamkan firman Allah ke dalam hati kita, apa yang terjadi dengan firman itu? Itu pasti akan dicuri, si jahat yang akan mengambilnya, sehingga firman itu nggak bisa berbuah di dalam hidup kita. Nah, kalau itu nggak berbuah, kita mau menghadapi menghadapi dunia ini dengan apa? Karena kita butuh benih firman itu untuk membuat kita kuat. Tadi di pelajaran sebelumnya saya sampaikan bagaimana benih itu menjadi daging di dalam kehidupan kita, sehingga rasanya tuh mau colek sedikit aja, kalau ada apa-apa saya cuma lihat nggak akan terjadi. Aku percaya kesana, usir. Jadi semua aspek kehidupan kita itu rasanya firman yang bicara. Bahkan kadang di dalam hati pun saya udah bisa dengan teguh bilang enggak terjadi. Jadi karena saya tahu ada kuasa, ada firman. Tapi saya perkatakan firman, maksudnya saya perkatakan firman. Ada yang saya upayakan. Bahkan pernah sepanjang hari saya cuma bicara begini, Devi akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya ulangin itu terus menerus. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak akan layu daunnya, apapun yang Devi lakukan berhasil. Setelah itu saya nyanyi, Devi akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bagaimana itu saya masuk menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam kehidupan saya, sehingga gini, bahkan tidur pun rasanya saya mau mimpi Devi akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Suami saya pernah begini, kami ada di dalam satu acara, suami saya sedang foto. Dia kalau foto kan ini 1, 2, 3, 1, 2, 3 sepanjang hari, karena dia senang foto. Malamnya tidur, saya kaget, saya gini, lah kok dia gini? 1, ayo atur 1, 2, 3, astaga, dia ke bawah sampai mimpi. Itu yang dia cuma bilang 1, 2, 3. Bagaimana kalau kita merenungkan firman? Bertemu dengan orang yang kita keluarkan firman, God bless you, Tuhan memberkati, oh kamu pasti sembuh, kamu sudah sembuh. Firman yang keluar dari kita. Tapi kalau kita nggak punya firman, bagaimana mungkin kita beriman? Kita punya iman. Dari tanah itu yang akan menentukan hasil kita. Tanah hati kita yang akan menentukan bagaimana kita menerima firman itu. Tanah hati kita itu adalah katalis yang membentuk bagaimana itu akan terus berakar, bertumbuh, dan kemudian menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Saya mulainya dengan perumpamaan menabur benih ini supaya kita kembali bahwa oke, ada iman, tapi iman itu dari apa? Semuanya dari pengertian, pemahaman kita akan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah memberikan. Karena gini, waktu kita beriman kita juga nggak bisa goyah. Waktu saya beriman percaya saya sudah sembuh, saya nggak bisa bilang begini, sembuh nggak ya? Kita membatalkan hal tersebut. Tapi kalau kita kokoh, teguh di dalam firman, saya tahu saya sembuh. Kapanpun saya akan melihat hasilnya, dan itu yang terjadi. Jadi benih ini bisa jatuh di tanah yang berbatu, semak duri. Tanah yang baik itu bicara tentang semakin teratur tanah hati kita, ladang tanah hati kita, semakin produktif hidup kita dan menghasilkan buah yang baik. Menghasilkan apa? Iman yang teguh. Sebagaimana petani yang merawat terus tanah itu, memberikan pupuk. Beda halnya dengan tanah yang nggak dirawat. Tanahnya sama nih, kapling misalkan di rumah ini, anggap aja ini tanah ya. Di sini ada orang yang menanam benih, disiangi, dicabut rumputnya, dikasih pupuk, disiram. Tanahnya sama, jadi sama, pH sama, tapi di sebelah enggak, pasti beda. Nggak dijaga gitu, pasti hasilnya beda. Makanya kenapa ada 30-60, ada 100 kali lipat. Bagaimana kita merawat tanah hati kita. Terus kemudian
Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau melupakan memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dikatakan apa? Siang dan malam. Kata merenungkan di Mazmur 1 ayat 2 itu artinya di dalam bahasa Ibrani itu hagah. Hagah atau hagah. Merenungkannya, merefleksikan, menyuarakan, menggumamkan, mempertimbangkan, mengeluarkan suara yang lirih. Seperti tadi saya bilang, Devi, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mengeluarkan dengan suara yang lirih, meditasi, memikirkan sesuatu seperti orang mengulang-ulang perkataan. Ini arti merenungkan di dalam Matius 1 ayat 2, Mazmur 1 ayat 2. Kemudian di dalam pengertian juga pemikiran Yahudi, merenungkan firman itu adalah mengulang-ulang dengan suara yang pelan dan mendengung dan mengabaikan sama sekali gangguan suara dari luar, noisy dari luar. Artinya dia benar-benar memposisikan, mempolakan dia ada di dalam sesuatu yang dia nggak akan mendengar suara-suara berisik dari luar. Karena dari luar itu selalu datangnya dari dunia kan. Jadi yang direnungkan tuh firman Tuhan. Bayangkan aja saya pernah kemarin waktu ada berita tentang kebakaran di California, perang di mana tuh Israel waktu mulai perang. Saya tuh dari dulu suka banget memperhatikan atau seneng dulu ya pembicara atau hamba Tuhan yang bicara tentang akhir zaman. Jadi saya melihat tanda-tanda zaman, saya tahu oh ini kejadiannya akan begini. Saya renungkan itu. Kemudian saya tiba-tiba satu ketika saya agak takut gini. Waduh, bentar lagi Tuhan datang begini. Udah saya benar-benar khawatir. Karena itu setiap hari saya baca. Kemudian waktu ada kebakaran di California, saya sempat begini. Wah, ini kali ya yang namanya kebakaran. Saya sampai cari firman. Terus saya bilang begini. Ya Tuhan, saya tahu Tuhan yang berbicara. Kenapa kamu udah memutuskan nggak mau melihat hal-hal yang seperti itu, berita apa nggak lihat? Tapi kok malah sekarang kok saya lihat berita? Saya nggak mencari, tapi tiba-tiba karena saya pernah buka itu akan muncul terus kan berita yang sama. Demikian juga kalau kita dengan firman. Kalau firman terus yang kita baca, itu yang akan keluar terus-menerus. Pujian-pujian apa yang kita nyanyikan. Coba ingat kalau di gereja ada satu pujian yang diulang-ulang dan itu masuk dalam kitab. Pulang gereja, di rumah itu berhari-hari itu bisa kita ulang lagi. Karena kita mendengar. Demikian juga firman. Merenungkannya itu ternyata kalau di dalam bahasa Irani banyak banget menggumamkan. Kita bahkan mempertimbangkan, artinya begini. Firman itu, oh ya begini, mempertimbangkan tuh memikirkan. Kemudian mengeluarkan suara, menggumam, merenungkan. Jadi mengulang-ulang dengan suara pelan. Coba kita pikirkan jadi kenapa kita mesti pikirkan hal-hal yang tidak baik kalau banyak hal yang baik yang bisa kita pikirkan. Kita melihat anak kita di dalam imajinasi kita, anak kita yang udah kuliah, yang sebentar kuliah, di dalam pandangan saya selalu mengimajinasikan demikian. Dan itu yang terjadi dengan anak saya yang pertama. Dia menikah, dia punya anak, bekerja dalam karir sukses. Saat ini saya udah punya cucu. Kemarin saya datang belum ya. Saya baru anak saya melahirkan, itu sama persis dengan tanggal lahirnya. Sama persis, dia nggak berencana sesar, nggak ada. Sama persis 24 Oktober. Jadi sekarang baru hampir 3 bulan ya, Oktober, November. Ya, baru 3 bulan. Udah 3 bulan. Waktu saya datang belum ya waktu itu. Nah, apa yang saya imajinasikan, saya pikirkan tentang dia, saya doakan tentang dia, itu semuanya terjadi. Demikian juga anak saya yang kedua. Saya bahkan masih di SMP, saya punya imajinasi tertentu dengan anak laki saya. Di imajinasi saya, dia akan mencintai Tuhan, dia akan mencintai firman, dia adalah orang yang seperti itu. Dan terjadi. Di SD, dia 3 kali baca Alkitab selesai. Kejadian sampai Wahyu. Waktu masih SD. Belum kelas 6 SD dia menyelesaikan 3 kali baca Alkitab. Dia mencintai firman. Jadi loh seperti yang saya pikirkan. Kan sebagaimana orang berpikir, demikianlah ia ya. Amsal 23 ya atau
Jadi dia kalau di gereja dengar firman, "Mah, itu izin, itu harusnya bagaimana, Mah? Kok itu bilangnya begini?" Dia suka membahas firman Tuhan yang baru dia dengar, atau bertanya kalau dia nggak ngerti, atau kalau dia kan udah banyak dengar pengajaran saya, udah banyak, terus dia begini, "Mah, itu masih bilang diizinkan gimana tuh, Mah?" Gitu. Jadi dia akan tanya seperti itu, dan dia selalu yakin. Sekarang bagi dia, saya bilang kehidupan supranatural kamu, sebenarnya supranatural yang orang pikir, oh supranatural itu seharusnya menjadi kehidupan natural kamu. Jadi sekarang kayak tadi saya contohkan, berarti mama nggak percaya. Yang saya bilang, kalau seandainya mau plan B, dia yang bilang, lah berarti mama nggak percaya. Oh, saya langsung diam. Ada banyak hal yang kita bisa mulai dari kita imajinasikan, kita imani itu terjadi. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan saya, dan saya tahu itu juga akan terjadi, sudah terjadi juga di teman-teman Bapak Ibu semua saat ini. Kemudian Yohanes 6 ayat 63 berkata, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Jadi firman Allah itu adalah roh dan hidup. Yang namanya hidup bukan mati, itu adalah bergerak, ada pergerakan. Ada pergerakan, dan pergerakan itu selalu maju. Tuhan Yesus waktu dia mengampuni dosa kita, dia nggak pernah melihat-lihat ke belakang. Dia lihat kamu pada saat menerima dia, semua dosa kamu dihapuskan. Bergeraknya maju, bukan ke belakang. Iblis yang selalu mendakwa kita, yang suka mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Tapi bagaimana kita maju bergerak di dalam iman kita kepada dia. Kemudian kita baca ayat Matius 4 ayat 4. "Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jadi bagaimana menjadi iman yang kita bisa mengimani segala sesuatu? Karena apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu yang masuk ke dalam kita, menjadi daging yang tertanam terus di dalam hati kita, dan akhirnya menghasilkan buah. Iman, waktu kita beriman, kita akan menikmati buah yang apa yang kita imani, apa yang sudah kita terima melalui kebenaran firman. Efesus 6 ayat 17, "Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Yang harus kita terima setiap hari, firman Allah. Bagaimana kita kalau puasa? Kita sangat merindukan saat-saat buka puasa. Bagaimana kalau kita nggak makan 1-2 hari? Lemas. Nah, bagaimana roh kita kalau kita tidak menerima makanan rohani untuk menguatkan rohani kita? Kadang dengar sesuatu, kemarin saya dengar sesuatu saya menahan diri, saya nggak mau membalas, maksudnya membalas chat, karena ada sesuatu, komplainnya tuh ini persahabatan, ada satu arisan, kebetulan arisan ini sebenarnya persahabatan yang sudah lama, mungkin arisan nggak ketemu setiap bulan, hanya untuk menjalin hubungan, bahkan udah Natal baru kita ketemu kadang-kadang. Tapi karena di situ ada komunikasi dengan teman-teman pelayanan yang lama, supaya kita tetap ada komunikasi, kita semua udah ada di ministry yang berbeda, tapi karena kita dekat, jadi kita bikinlah arisan supaya kita tetap ada komunikasi di situ. Ketemunya jarang sih. Terus kemudian ada yang protes segala macam. Saya tahu orang itu sudah dalam firman, tapi saya nggak mau bilang begini, aduh udah dalam firman kok seperti itu. Enggak, saya yang menahan diri, ya udahlah kalau seperti itu. Maksudnya saya nggak akan menuntut orang lain, tapi saya yang harus menguasai. Ada penguasaan diri, nggak membenci. Kalau kita nggak ada firman, waduh kita akan terpancing untuk kita marah, komplain dan lain sebagainya. Ini bilang begini, oh ya balas aja, seperti itu. Nah, kalau kita nggak punya firman, bagaimana kita menghadapi dunia? Kita akan jatuh terus menerus. Dengan demikian, kita tahu sekarang jika firman itu sudah menjadi daging, satu-satunya tujuan sejati dari iman yang menyelamatkan tidak lain adalah Kristus sendiri. Bukan keselamatan atau ketuhanan Kristus, tapi Kristus sendiri. Jadi Tuhan Yesus sudah menawarkan keselamatan kepada kita.
kepada orang yang percaya. Hanya orang yang percaya aja. Kalau dia nggak percaya, tentunya dia nggak akan menerima keselamatan tersebut. Apakah kita di sini semua orang yang percaya adalah orang-orang yang percaya akan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus? Yang ada di sini. Amin. Nah, yang harus kita lakukan cuma percaya untuk kita menerima iman yang daripada Tuhan. Yang harus kita lakukan hanya percaya dan menerima. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi waktu kita percaya, tadi di pelajaran sebelumnya, kita menerima kuasa, menerima roh yang sama, yang daripada Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kita percaya di dalam satu keluarga, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah juga akan diselamatkan. Terjadi di dalam kehidupan saya, kehidupan keluarga saya melihat satu demi satu diselamatkan, menerima Tuhan, melayani, bahkan melayani. Untuk punya iman juga, Kristus miliki dan tetap mengakui, harus mengakui pribadinya, bahwa Yesus adalah juru selamat. Matius 1 ayat 21 berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan percaya, Yesus adalah juru selamat, kemudian Yesus adalah Tuhan. Lukas 6 ayat 46 berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Tuhan Yesus mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Kemudian Yesus adalah Raja dan Mesias. Lukas 23 ayat 2. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan ia adalah Kristus, yaitu Raja. Jadi kita harus mengakui, percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Raja dan Mesias, semuanya. Bukan hanya pengen, oh Yesus juru selamat aja, tapi dia bukan Tuhan. Menerimanya Yesus sebagai satu paket. Kita nggak bilang begini, oh Yesus, saya suka Yesus karena pribadinya menyembuhkan, tapi saya nggak suka pribadinya sebagai pribadi yang punya sabar. Nggak bisa. Utuh satu. Yesus adalah juru selamat, Tuhan, Raja dan Mesias kita. Di dalam Dia kita memiliki segalanya. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam roh kita menerima segala berkat rohani. Mau name it apa aja. Berkat rohani apa aja. Kolose 2 ayat 9-10a, kita sudah memiliki segala kepenuhan, kealahan. Dikatakan sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kita sudah menerima roh kita sama dengan roh Tuhan, segambar dan serupa di dalam kuasanya, otoritasnya, anaknya, milik kesayangannya semua. Kemudian Kolose 2 ayat 3, memiliki segala harta, hikmat, dan kebijaksanaan, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Sumber segala hikmat dan pengetahuan itu Yesus. Saya tuh kalau udah istilahnya bukan mentok ya, lagi bingung mau apa, saya cuma begini, hikmatmu ada padaku Tuhan. Saya cuma bilang itu. Sometimes saya udah nggak bisa apa ya mau mikir, saya cuma begini, hikmatmu ada padaku. Jadi kalau hikmat Tuhan, hikmat yang sama, hikmatnya Dia ada pada kita. Seperti halnya di dalam Alkitab waktu Salomo juga diperhadapkan dengan dua orang ibu yang bertengkar. Ada hikmat Allah menyertai dia waktu memutuskan. Demikian juga kita semua, kita punya hikmat yang sama yang daripada Tuhan.
Pengetahuan, bicara mengenai pengetahuan, saya cerita tadi kan waktu anak saya 3 kali dia baca Alkitab waktu SD. Sebenarnya tahu kan anak laki ya, suka lebih nyantai belajarnya. Terus kemudian kalau anak perempuan, anak saya yang pertama perempuan, nggak perlu disuruh-suruh. Ya pokoknya ranking apalah juara ini itu. Yang anak laki aduh main kan, nggak bisa di belajar udah gitu. Pokoknya udah. Tapi puji Tuhan di kelas 6 SD, dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 dia nggak pernah masuk 10 besar. Dia nggak pernah masuk 10 besar, paling di 12, 13, 14, 15 di sekitar begitu. Saya kan selalu tanya, saya dulu pengertian saya cuma bilang gini, paling nggak kamu masuk 10 besar aja. Saya tuh selalu begitu, tapi ya main. Tapi waktu kelas 6 SD saya ingat, saya tuh nangisnya nggak berhenti. Dia baca Alkitab, kan sumber segala hikmat dan pengetahuan dari firman ya, Tuhan sendiri. Waktu kelas 6 SD, penghargaan tertinggi ini, tertinggi itu, dia nggak dipanggil. Terakhir, penghargaan loncatan nilai tertinggi, dipanggil anak saya. Nilai dia loncat tinggi drastis. Dia dapat menerima. Dan saya tuh udah begini, waktu penghargaan terakhir saya bilang, ini motion. Saya nggak tahu penghargaan apa sebenarnya. Saya udah bilang begini, ini motion. Saya udah begitu. Tiba-tiba saya nggak tahu. Penghargaan loncatan nilai tertinggi, artinya dari nilai segini loncat ke nilai yang tinggi. Saya juga lihat dari akhirnya saya tuh bersyukur banget. Saya tahu, saya bilang ke anak saya, ini karena hasil dari kamu baca firman. Sumber segala hikmat dan pengetahuan itu ada di dalam firman Tuhan. Dipanggillah nama anak saya. Nggak ada yang kebetulan, pada saat itu saya belum menghubungkan dengan firman. Tapi waktu saya baca-baca lagi, saya bilang, terus saya bilang, kamu ingat gak waktu kamu dapat juara itu karena hikmat Tuhan. Karena sumber segala hikmat dan pengetahuan Tuhan yang memberikan kamu kepintaran. Jadi saya memang tahu waktu di kelas 6 SD, dia cukup rajin belajar. Dia baca dan jadi saya tuh bersyukur. Dan itu saya tanya ke gurunya, memang ini ada. Kalau di dalam setiap kelulusan, apakah ini ada? Penghargaan ini apakah ada untuk anak-anak? Nggak ada. Sebelumnya nggak ada, saya nggak tahu setelah dia lulus ya. Tapi dia bilang nggak ada. Cuman memang dia nilainya itu loncatnya tuh drastis banget. Drastis banget. Saya sebenarnya thanks God. Jadi saya lebih mengerti, saya mengalami yang namanya hikmat pengetahuan untuk anak-anak saya, untuk saya sendiri, untuk suami saya. Kalau kita udah kesaksian nggak mau stop nih. Kemudian kita baca di Lukas 10 ayat 19, memiliki kuasa dan otoritas. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini bicara tentang memberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini bicara tentang ular kalajengking kan bukan bicara tentang ular dalam arti harfiah atau kalajengking ya. Tapi ini bicara tentang musuh, tentang si iblis gitu. Saya pernah di satu pelayanan, saya belum sepengertian, pemahaman saya belum seperti sekarang ini. Tiba-tiba ada orang yang kerasukan, tapi saya waktu itu udah tahu kalau saya tuh punya kuasa, punya otoritas. Terus kemudian tiba-tiba ada teman saya jorokin, Devi ini kamu aja, lagi-lagi manifestasi segala macam. Terus itu satu. Kemudian ada lagi yang merayap, tapi itu udah saya lebih mengerti waktu satu. Saya cuma tahu bahwa begini, waktu saya melihat orang yang sedang manifestasi, ada roh spirit, ya pasti setan ya, dari dia. Saya cuma tahu kalau saya pandang dia nggak akan berani pandang saya. Karena dia memandang, saya baru dapat terakhir ini, dia memandang, ternyata yang dia pandang di saya itu ada pribadi Yesus dengan luka-lukanya. Tapi waktu itu saya tahu, karena ada roh yang sama dia, ada kuasa dan otoritas. Pada saat itu pemahaman saya seperti itu. Jadi saya tahu, saya cuma begini, sebut nama Yesus. Saya cuma begitu. Gak berani, lengos segala macam. Awalnya saya agak takut. Waduh, saya karena begini, pernah ada kan yang dicakar lah, dipukul lah, di apa. Nah, saya juga mengerti pada saat itu kalau mereka lagi manifestasi kuat juga kan. Tapi waktu itu saya berani, saya tahu saya punya otoritas. Akhirnya waktu saya ini dalam nama Yesus, aku perintahkan pergi keluar dalam nama Tuhan Yesus, dia jatuh.
Waktu dia tuh masih saya bilang tinggalin, karena masih mau coba di dalam nama Tuhan Yesus keluar pergi, biarin, karena itu selalu mencari perhatian kan. Kita pergi juga dia berdiri sendiri, dia berdiri sendiri. Tapi waktu itu saya berani menghadapi dia karena saya tahu saya punya iman Kristus di dalam saya, sehingga saya berani melawan. Saya, roh yang ada padaku lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Itu pegangan saya. Kemudian ada lagi yang mau coba manifestasi kayak macan lah, gitu, rasa-rasanya tuh udah mau saya tendang sebenarnya. Cuman saya pikir dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan kau pergi. Wow, mengaum dan lain sebagainya, manifestasi, pergi. Terus kemudian dia biasa begitu, rebah. Tapi saya berusaha mandang, nggak berani. Saya berapa kali pelayanan, nggak akan pernah berani mereka pandang kita. Karena ada Kristus yang dipandang adalah pribadi yang sudah mengalahkan dia. Kristus sudah mengalahkan. Gimana sih kita kalau pernah dihajar babak belur orang, kita ketemu lagi pasti takut kan? Aduh, orang ini pernah menghajar saya dengan luar biasa dan saya nggak berani melawan dia. Itu yang Yesus lakukan. Makanya iblis kenapa selalu takut ke kita? Karena ada pribadi yang sudah mengalahkan iblis itu di kayu salib. Makanya saya punya pemahaman, pengertian, bukan saya lantas nggak takut terus saya lewat di mana aja terus ya saya berhikmat juga ya. Tapi saya nggak pernah takut dengan, bahkan pernah di blok M zaman dulu ya, masih blok M masih ramai zaman itu. Ada laki jalan saya sama suami saya, ya dia nyambar saya dengan agak kasar, nyambar dada saya ya. Perempuan kan tersinggung, marah kan sebenarnya gitu. Dia gitu, tas saya otomatis saya benar-benar saya hajar gitu. Karena itu benar-benar dia lihat saya nggak apa, saya cuma gituin. Terus dia bilang gini, dia langsung pergi. Suami saya juga shock, kaget. Suami saya yang kaget, kamu kenapa? Ya dia nyamber. Ya memang saya dulu belum, tapi begini ya, di dalam kadang itu kan keberanian nekat ya, sebenarnya nekat orang di blok M, tapi Tuhan juga saya tahu tetap pelihara, walaupun ya memang itu spontan. Kalau perempuan pasti merasa kayak gimana ya disambar seperti itu, kena ke bagian dada kita kan, saya nggak suka, otomatis saya pegang tas otomatis saya giniin belakangnya gitu. Dia nengok seberapa, saya cuma gituin, hanya dia pergi. Tapi begini, bukan saya mau ngajak berantem juga, memang spontan ya. Tapi saya tahu perlindungan Tuhan tetap ada. Saya tahu gitu, rohnya yang ada di dalam saudara saya juga nggak salah gitu. Masa saya biarin terus saya cuma gini, kan nggak mungkin. Nah, Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa. Roh kita yang lahir baru itu sifatnya ajaib. Segala sesuatu yang kita perlukan ada di dalam manusia roh kita. Kita sudah memiliki semuanya, berkat rohani, kepenuhan Kristus, tapi perlu benih firman Tuhan untuk membuatnya termanifestasi, untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Jadi firman itu perlu bercampur, menyatu dengan iman untuk menghasilkan buah. Kita nggak mungkin bilang dalam nama Tuhan Yesus, oleh biru-birunya aku telah sembuh, oleh biru-birunya Bapak telah sembuh, Ibu telah sembuh. Firman itu perlu bercampur, menyatu dengan iman untuk menghasilkan buah. Jadi waktu kita beriman, memperkatakan firman, kita percaya itu terjadi. Ya dan amin. Firman itu punya integritas. Allah yang sudah berjanji, dia yang akan menggenapi setiap janjinya di dalam kehidupan kita. Firman itu punya integritas. Apa yang sudah dijanjikan, ya dan amin. Kenapa nggak terjadi? Karena kadang ada keraguan, kecemasan, ketakutan, dan itu yang membatalkan doa kita, yang membatalkan iman kita. Oh, saya percaya, tapi saya tahu sih Tuhan itu bisa menyembuhkan, tapi mungkin, nah itu yang membatalkan. Di saat yang sama kita percaya, di saat yang sama pula kita ragu, kita khawatir, kita cemas. Iman itu percaya bahwa firman ya dan amin. Itu aja, waktu kita memperkatakan firman,
Kita tahu itu pasti terjadi, cuman kita kadang, jadi iman itu kalau saya bilang butuh kesabaran. Kita tuh yang suka nggak sabar. Kita udah beriman seperti ini, tapi kita nggak sabar, buru-buru mau terjadi. Ayat terakhir ya, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini janji Tuhan. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, Tuhan kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Artinya waktu kita bilang, Tuhan aku pasti sembuh, Tuhan menghendaki kan kita sembuh. Tuhan mau kita sembuh, hidup dalam kesembuhan. Dia akan menyuruhkan apa yang Tuhan kehendaki. Firman itu akan menyuruhkan dan akan berhasil dari apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya apa? Itu terjadi, butuh iman, kerjasama dengan iman kita. Jangan waktu kita iman, kita bimbang. Apa tambah obat ini ya? Apa aku ganti dokter ya? Apa aduh bagaimana, tanya ini aja deh, minum segala macam, kita minum obat. Ada banyak kesaksian kesembuhan yang saya alami tanpa medis. Ada medis, ada enggak. Tapi banyak juga yang terjadi, saya mungkin pernah kesaksian di sini juga dulu. Ada yang terjadi hasil 1, 2, 3 jelek banget, di hasil yang terakhir bersih semua. Nah itu perlu iman yang teguh kokoh. Karena gini, sebelum melakukan pun saya udah yakin pasti bersih, saya tahu bersih. Saya udah ngomong begitu, seperti itu. Dan itu terjadi. Jadi iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman mengandung unsur kesabaran, karena untuk melihat firman termanifestasi perlu kesabaran. Jadi iman itu perbuatannya kita apa? Iman tanpa perbuatan. Perbuatan kita mempercayai apa yang kita imani. Nah setelah ini kita lanjut dengan tanya jawab. Oke, kita sudah selesai dengan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, untuk materi pengajaran yang sudah disampaikan. Kami tahu ya Tuhan, firman ini sudah jatuh di tanah hati yang subur, sehingga ini boleh terus ya Tuhan berakar, menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati, kami adalah orang-orang milik kesayangan-Mu ya Tuhan, anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan, apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.